Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, saudara kali surga, kita panjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi ahli surga dengan saya Kang Cep. Mari kita ngopi. Insya Allah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu Pak Ustadz. Saya lagi berkunjung ke satu tempat, yaitu di pesantren yang berlokasi di Caringin, Belaraja. Saya lagi berkunjung ke pesantren ini dengan Ustadz Iwan. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol. Beliau di sini adalah salah satu guru untuk mengajar santri-santrinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa. Ustadz, kita ngobrol-ngobrol nih santai aja. Mau tanya nih Ustadz, ini nama pesantrennya apa Ustadz? Namanya ini Pondok Pesantren Darul Alfiyah. Darul Alfiyah. Apa itu Ustadz? Desanya Alfiyah. Oh, Desa Alfiyah ini. Desa Alfiyah, Caringin. Caringin. Kecamatan atau desa? Kayak kalau Cisoka, kalau Caringin desa. Oh, Desa Caringin, Kecamatan Cisoka. Kecamatan Cisoka. Kabupaten Tangerang ya. Iya. Tapi Banten, masih Banten ya? Masih Masih Banten. Banten, luar biasa. Gimana Ustadz nih? Kapan mulai pesantren ini berdiri? Seperti apa Ustadz ceritanya? Silahkan Ustadz. Mulai berdiri tahun 2016 kalau nggak salah. 2016. Nah, 2016 berarti kesini hampir jalan 6 tahun. 6 tahun ya. Gitu. Alhamdulillah. Kurang lebih Pak Ustadz, ini santrinya nih ada berapa? Dan dari mana aja?
kalau santri alhamdulillah sih ada sekitar 40 ke atas lah. 40 Ya, kurang lebih ya. kurang lebih 50-an gitu. Oke. Ini yang diajarkan di sini apa aja, Ustaz? Kalau Kitab apa aja itu? yang diajarkan di sini yang terutama yaitu tahfidz alfiyah. Tahfidz alfiyah. Yang mungkin yang lainnya seperti Fathul Muin, Fathul Qorib, Jawhar Maknun, Kitab Salam Munawarrok, Nastain, Amil Jurumiyah itu dasar emang pokok gitu ya. Ya, ya. Jadi yang diterutamakan adalah untuk menghafal kitab alfiyah. Ya. Luar biasa, Ustaz. Ustaz, ini santrinya ini dari mana aja, Ustaz, nih yang pendatang? Apakah emang dari sekitar sini, dari Cisoka, apa emang ada yang dari luar kota itu? Kalau daerah sini sih jarang. Oh, jarang. Kalau daerah sini. Kebanyakan luar kota. Gitu. Seperti Purwakarta. Oh, ada Purwakarta ada. Ada, Purwakarta ada. Kuningan, Cirebon, itu juga ada ya. Dari kota Serang, terus ada yang dari daerah-daerah lain juga ada ya. Ustadz, di sini ini saya lihat kan masih ada yang kecil-kecil tadi kan. Saya juga nanti tadi sempat datang, saya lihat mereka masih ngajar gitu. Itu pengajarannya dari jam berapa ke jam berapa tuh? Dari kalau umpama yang penting di sini mah diwajibkan berjamaah. Itu berjamaah. Sesudah berjamaah ya nadom bersama kitab alfiyah. Jadi 2 hari itu kemungkinan kitab alfiyah tamat karena satu waktu itu 100 bait diulang-ulang. Masya Allah. Itu. Terus emang di samping kitab kuni yang diajarkan emang pembacaan ayat Al-Quran juga ada. Seperti Qori ada malam Selasa tuh biasanya. Makanya anak-anak kecil juga alhamdulillah banyak yang bisa dikit-dikit Qori gitu ya. Ya luar biasa. Ustaz, saya lihat kan ini ya mohon maaf dengan kesederhanaan yang ada, berarti kan satu hal saya yakin ini banyak dari luar kota dan sebagainya. Untuk pendanaan sendiri Ustadz pesantren ini apakah emang dari murid-murid sendiri atau seperti apa, termasuk pembangunan sendiri Ustadz? Seperti apa Ustadz? Ya bukan kita pengen tahu aja nih, karena umat Islam wajib tahu nih, Ustadz. Alhamdulillah kalau masalah dana pembangunan gitu ya, dikit-dikit kalau umpama saya ada ya untuk pondok pesantren, ada juga yang dari hamba Allah gitu ya, dikit-dikit ada gitu. Tapi kalau untuk pemerintah sih enggak gitu. Sementara enggak dan kalau bisa mah jangan juga gitu. Ustaz, saya mau tanya nih, ini ada iuran nggak nih dari santri-santri yang ada di sini? Kalau di sini atau biaya per bulannya? Karena kita nggak cuman istilahnya ini makannya sehari pasti 3 kali dan sebagainya. Ya itu dari orang tuanya atau seperti apa, atau dari iuran? Kalau di sini terus terang aja gratis ya, gratis, cuma paling bayar listrik gitu ya. Bayar listrik sebulan cuma berapa, 30.000. Kalau masalah makan mah itu biasanya dari orang tuanya gitu, kadang-kadang ada kiriman gitu ya. Nah jadi yang diutamakan di sini makan bersama gitu, ngaliwat bareng begitu. Kita ngalamin makanya indahnya makan itu ya kebersamaan gitu. Jadi walaupun umpama nggak pakai apa-apa, tapi yang penting ada semur dagingnya itu enak itu. Semur daging. Iya. Ustaz, ini kan tadi mulai berdiri 2016, terus emang niat karena Allah. Ada kurang lebih 40 orang lebih. Saya yakin mungkin ada senior juga di sini yang bisa gantian dengan Ustadz gitu ya. Ustadz, kenapa Ustadz pengen mendirikan pesantren ini? Apa sih kenapa sih misi-misinya gitu? Seperti apa gitu? Karena satu bahasa bahwasannya
al ilmu bila amal kasajari bila samar. Hmm. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon Rugi yang tidak tidak berbuah. Iya. Kalau dia memiliki ilmu. Nah, memiliki ilmu tapi tanpa diamalkan itu bagaikan seperti pohon yang tak berbuah. Kita punya satu pohon, contoh seperti ada duren lah. Nah, pohonnya besar tapi tidak ada buah, manfaatnya nggak ada, kurang manfaatnya. Gitu. Seperti orang punya ilmu tanpa disalurkan, itu percis bagaikan seperti pohon yang tidak berbuah. Masya Allah. Gitu. Jadi emang niatnya setelah Ustadz keluar dari pesantren, membuat pesantren ini itu sama seperti nasihat-nasihat guru berarti ya, Iya. bahwa memiliki ilmu itu harus kita amalkan ya. Oh, berarti begini, sebaik-baik manusia itu bermanfaat ya. Iya. Kan begitu ya tadi ya? Iya, berarti? iya, iya. Ya. Oke. Berarti tujuan Ustadz buat pesantren itu ada lain bahwa apa yang Ustadz miliki dari ilmu yang didapat kita harus berbagi lagi agar ilmu ada manfaatnya gitu Ustadz. Ya, satu gitu, keduanya emang kalau umpama kita mengamalkan ilmu, apalagi ilmu itu manfaat, yang kita ajarkan manfaat sama orang yang kita ajarin, itu bisa menolong kita nanti ketika sudah di alam akhirat, di kubur, di alam kubur. Nah, itu kita bisa ditolong dengan adanya ilmu manfaat. Gitu. Jadi pahalanya terus, transferan pahala itu Ngalir ya, terus. ngalir terus. Gitu. Makanya disitulah spirit saya itu meningkat. Gitu. Semangat juangnya itu luar biasa. Ya. Gitu. Karena kita lihat begini Ustadz, zaman sekarang ini mohon maaf ya, orang istilahnya yang penting dia banyak, yang penting dia kaya gitu, dia nggak akan berpikir gitu. Kan banyak juga pesantren-pesantren seperti itu kan. Ini luar biasa nih, menurut saya sesuatu yang harus kita syiarkan gitu. Ada lagi Ustadz nasihat-nasihat anak-anak muda nih, kan sekarang nih ya lagi zamannya seperti ini nih. Ada nggak nasihat-nasihat Ustadz supaya ya teman-teman Kang Cep ini juga menyimak gitu? Silakan Ustadz. Nasihat saya bagi anak-anak generasi ke depan, jadi saya teringat satu bahasa, Subhanul Yaum Rijalul God. Pemuda sekarang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Bagaimana pemuda ini bakal jadi pemimpin ke depan? Ya. Itu harus mempunyai ilmu. Baik ilmu secara sosial, baik secara ilmu agama, ilmu umumnya. Tidak akan jadi pemimpin pemuda zaman sekarang, nanti yang akan datang tidak akan jadi pemimpin kalau tidak berilmu. Ya. Tapi sayang sekarang Pak Cecep, Ya. anak-anak zaman sekarang masih kecil, bukan dididik ilmu, malah pegang HP main game. Nah itu dia kan. Itu bisa menghancurkan generasi ke depan. Di sini main handphone nggak, itu anak-anak ada bawa handphone nggak? Yang nggak ada, kalau di sini dilarang total. Siapa yang bawa handphone ya ada sanksi tertentu dan mungkin bisa dikeluarkan. Diterapkan Gitu. juga Ya, aturan. diterapkan aturan. Karena bisa terjegal satu tujuan seorang anak muda. Kalau umpama dia sering main HP, Terkontaminasi. dia terkontaminasi otaknya dengan permainan game, itu yang bisa merusak itu. Makanya sulit sekarang mencari pemuda yang akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena proses pendidikan. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya memberikan pesan bahwasannya tolong jangan kita mencari pendidikan sekedar umum doang. Kenapa? Karena kalau umpama umum doang tanpa agama, ketika nanti suatu saat jadi pemimpin, Ya. wah bisa gawat itu. Oh. Gawat. Korupsi merajalela. Ya. Jangankan yang pendidikan. Jadi dia nggak takut sama Allah ya? Nggak tegang, bakalan takut. Karena kenapa? Di dalam hatinya nggak ada pendidikan agama. Ya. Yang cuma ada umum-umum, 1 tambah 1 2, Ya. 2 tambah 2 4, cuma gitu doang. Makanya kalau bisa nomor utama pendidikan adalah agama dulu, baca Quran, terus gitu ya, fikihnya, tasawufnya harus. Supaya kenapa?
supaya si anak muda ini jangan cinta terhadap dunia. Kalau manusia sudah cinta terhadap dunia, hancur alam dunia. Dihalalkan segala cara. Dihalalkan segala cara. Lihat zaman sekarang. Orang bukan bodoh sekarang, pinter-pinter, cuma kebanyakan minterin orang. Oh gitu. Ngebohongin Iya. orang lah. Nah, ngebohongin orang. Ada. Korupsi bahasanya. Iya. Padahal kalau bahasa kasarnya maling, Ya. gitu kan? Korupsi itu maling lah. Maling, korupsi Karena itu bukan maling. miliknya tapi diambil Iya, kan. diambil itu. Ya, Uang negara main keruk aja. Itu kenapa? Karena ada didikan umum doang, Ya. tanpa agama. Oke. Begitu. Itu pesan saya. Jadi pendidikan utama agama. Ya. Utamakan, jangan umum doang. Gitu. Hancur negara ini, Indonesia. Baik. Oke. Saudaraku ahli surga, kita ambil poinnya apa yang dari pertemuan kita. Yang pertama adalah milikilah ilmu. Karena ilmu itu akan memimpin kita untuk ke masa depan. Setelah memiliki ilmu, amalkanlah ilmu itu. Ingat saudaraku, ada 3 hal nih yang akan tetap mengalir pahalanya kalau kita sudah tidak ada. Yang pertama adalah sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat yang tadi Ustadz Iwan sampaikan, dan ketiga adalah doa anak yang soleh. Jadi ada nasihat dari beliau yang terakhir tadi bahwa kita jangan cuman hablu minan nas, tapi harus seimbang hablu minallah, hablu minan nas. Bagaimana kita mendekatkan dengan Allah, otomatis kita harus tahu ilmunya. Dan bagaimana kita mendekatkan juga dengan sesama manusia, ada adab terhadap manusia, ada halal dan haram, ada surga dan neraka, kita juga harus memahami itu. Ingat saudaraku ahli surga, tidak ada cara Allah. Sekarang sudah zamannya era kebebasan. Tinggal bagaimana kita sebagai saudara kita, keluarga kita, mari kita jaga agar selamat dunia akhirat. Ingat saudaraku, dunia itu tidak akan lama. Yang abadi adalah akhirat nanti. Itu aja saudaraku yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Sama-sama.